Hai teman, jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, and subscribe. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Abdan Sapuran, mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana semester 3B. Nah, di sini saya akan mereview soal kemarin, yaitu untuk memenuhi tugas dari Bapak Dr. Emreni Aridayandi, SHMH, yaitu soal pertamanya. Apa yang dimaksud dengan hukum administrasi negara merupakan instrumen untuk mengawasi penggunaan kekuasaan. Han dapat berbeda dari negara satu dengan negara yang lainnya. Dan jawabannya adalah di sini saya mengambil dari beberapa para ahli, yaitu menurut JBJN atau Ten Bargen. Han adalah perpanjangan hukum tata negara atau sebagian hukum sekunder yang berkenaan dengan keanekaragaman lebih mendalam dari tatanan hukum publik sebagai akibat pelaksanaan tugas oleh penguasa. Pada akhirnya hal itu muncul sebagai instrumen untuk mengawasi penggunaan kekuasaan pemerintah. Dan begitu pula menurut CAJM Kontraman, Han dapat berbeda dengan negara satu dengan negara lainnya. Mengapa? Karena perbedaan persoalan kemasyarakatan dan pemerintahan yang dihadapi penguasa, perbedaan sistem politik, perbedaan untuk negara dan bentuk pemerintahan, perbedaan hukum tata negara menjadi sandaran hukum administrasi negara. Dan next untuk soal keduanya, yaitu Han dalam Eropa kontinental, sebutkan dan jelaskan unsur-unsurnya, siapa pakar yang menyatakannya. Hukum administrasi negara menurut Eropa kontinental atau yang disebut wilayah kontinental, Han adalah kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur tentang hukum tentang seluk-beluk hal ihwan kehidupan lembaga eksekutif. Dari definisi yang dikemukakan mengandung tiga unsur, yaitu kumpulan peraturan hukum, hal ihwan kehidupan lembaga eksekutif, dan seluk-beluk ini hanya dititik beratkan pada lembaga eksekutif. Baik, untuk soal ketiganya, sebutkan dan jelaskan, berikan contoh perbuatan pemerintahan. Ada dua perbedaan pemerintahan, yaitu perbuatan hukum. Perbuatan hukum ini terdiri dari perbuatan hukum privat dan hukum publik. Perbuatan hukum ini terdiri dari perbuatan hukum bersegi satu dan perbuatan hukum bersegi dua. Untuk perbuatan hukum bersegi satu contohnya adalah pengangkatan Polri. Sedangkan perbuatan hukum bersegi dua contohnya adalah mengadakan perjanjian atau kontrak, perbuatan jalan layang-layang dengan pihak swasta. B. Perbuatan hukum atau kompetensi administrasi negara. Dan untuk soal keempatnya, yaitu apa yang dimaksud dengan instrumen pemerintah? Sebutkan dan beri contoh instrumennya. Instrumen pemerintah adalah alat-alat atau sarana-sarana yang digunakan oleh pemerintah atau administrasi negara dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dalam menjalankan tugas-tugasnya, pemerintah atau administrasi negara yaitu melakukan berbagai tindakan hukum dengan membangun dua instrumen, yaitu instrumen prasarana yang meliputi alat tulis menulis, sarana transportasi dan komunikasi, gedung-gedung perkantoran, dan lain-lain sebagai kepunyaan publik. Yang kedua, instrumen yuridis seperti peraturan-peraturan perundangan, keputusan-keputusan, peraturan kebijakan, perizinan, instrumen hukum, keperdataan, dan sebagainya. Dan untuk soal yang terakhir, apa yang dimaksud dengan regling, bisiking, blade regel, dan blade saver com, serta berikan contohnya. Regling merupakan perbuatan pemerintahan dalam hukum publik berupa suatu peraturan yang bersifat umum dan abstrak. Peraturan yang dimaksud dalam berbentuk undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan sebagainya. Melalui regling terwujud kehendak pemerintahan bersama lembaga legislatif ataupun oleh pemerintah sendiri. Contohnya, pemerintah menerbitkan peraturan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi.
dalam upaya memajukan permohonan untuk izin mendirikan bangunan atau IMB bersifat umum. Di sini maksudnya pemerintah tidak menyebutkan nama atau identitas orang per orang, akan tetapi secara umum pada setiap orang yang membuat sertifikat tersebut tanpa terkecuali. Sedangkan apa yang disebut dengan basiking? Basiking menurut Prof. Mushab Musan adalah penetapan tertulis yang diproduksi oleh pejabat tata usaha negara berdasarkan diri pada peraturan perundang-undangan yang berlaku bersifat konkret individu dan final. Contohnya, penetapan atau ketetapan seperti SK TNI bersifat konkret. Maksudnya adalah hak dan kewajiban seorang TNI yang hak mendapatkan upah atau gaji, kewajiban melaksanakan tugas yang diembannya bersifat individu, artinya SK tersebut hanya bisa digunakan oleh seorang saja, tidak bisa dipindah tangankan kecuali ada bukti kakak atau syarat lainnya yang menunjukkan masih terikat keluarga. Bersifat final, contohnya jika seorang TNI yang mengundurkan diri maka akan dipecat secara tidak terhormat dan keputusan tersebut tidak bisa diganggu gugat dan tidak bisa diubah lagi. Sedangkan apa yang disebut dengan beleid regal adalah suatu peraturan kebijakan di mana beleid regal ini merupakan hukum bayangan yang membayangi undang-undang atau hukum yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan beleid regal. Berasal dari kewenangan diskresi yang pada umumnya digunakan untuk menetapkan kebijakan pelaksanaan ketentuan undang-undang. Contohnya surat edaran yang terbitkan Wali Kota Tegal No 443/002 tanggal 15 Mei 2020 tentang peningkatan kewaspadaan terhadap resiko penularan infeksi corona virus disease atau COVID-19. Edaran tersebut dikeluarkan pada saat pandemi di Indonesia sudah merajalela, tidak bisa dikenalkan serta banyak memakan korban. Sedangkan apa yang disebut dengan beleid sovereign comes, yaitu kebijakan yang diperjanjikan. Kebijakan ini berasal dari visi dan misi yang disampaikan oleh penjabat pada masa pencalonan atau kampanye. Contohnya salah satu misi yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Tengah pada saat kampanye yaitu pengembangan kebudayaan. Maka setelah penjabat sebagai gubernur, beliau harus menjalankan misinya tersebut. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah.